Denpom 4 Surakarta, Jawa Tengah menetapkan 6 oknum prajurit TNI Angkatan Darat sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud. Sementara pihak Ganjar Mahfud mengimbau para relawannya untuk selalu taat hukum selama berkampanye. Pasca dugaan belasan oknum prajurit TNI aniaya warga sipil di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu siang 30 Desember 2023 lalu, pihak TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa 6 prajurit TNI AD yang diduga menganiaya relawan Ganjar Mahfud sudah ditahan untuk sementara waktu dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Detasemen Polisi Militer atau Denpom 4 Surakarta, Jawa Tengah. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Christo Meisianturi menegaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku termasuk kepada personelnya yang terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Keenam tersangka yakni Prada Y, P, A, J, F, dan M kini ditahan untuk sementara waktu sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Proses hukum terhadap 6 prajurit Kompi B Batalion Infanteri 408 Raider, Kodam 4 Diponegoro dipastikan berjalan secara independen. Kami menyayangkan memang bahwa tindakan Menhakim sendiri dari prajurit ini, itu tidak bisa dibenarkan gitu ya. Nah kemudian saat ini perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat sendiri untuk melakukan penahanan terhadap 15 orang yang terduga melakukan kejadian penganiayaan tadi kan. Dari 15 orang itu akan kita proses hukum dan akan kita lihat keterlibatannya. Ternyata dari proses hukum yang telah kita lakukan di Denpom 4 Surakarta tadi, tidak semuanya itu terlibat dalam pemukulan. Bahkan di antara mereka juga ada justru yang melerai, menghentikan agar teman-temannya tidak melakukan pemukulan. Nah, dari situlah kita melihat mana sih yang terduga tadi yang betul-betul melakukan pemukulan, mana yang tidak. Nah, saat ini sudah ditetapkan 6 tersangka. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah penetapan tersangka terhadap 6 oknum TNI yang diduga menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar memastikan memberi pendampingan hukum bagi para korban. Ya, saya terima kasih dan saya mengapresiasi pihak TNI yang demikian cepatnya merespon persoalan ini dan dengan penetapan tersangka ini saya kira menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kita akan saling kontrol. TNI tidak boleh semena-mena, maksud saya oknum-oknumnya tidak boleh semena-mena, dan kita yang dari relawan, pengusung, pendukung juga mesti taat hukum sehingga sama-sama saling menghormati. Cukuplah pelajaran hari ini agar kita bisa saling menghormati, tapi saya apresiasi pada TNI yang melakukan tindakan cepat dan kami senang karena kami akan mendapatkan informasi perkembangan terus-menerus. Nanti kalau sudah masuk ke pengadilan tentu tim hukum dari Ganjar Mahfud juga akan memantau. Sehingga keadilan akan terasakan sampai di masyarakat. Karena tadi teman kita yang kemarin sempat dirawat, yang sudah pulang itu ternyata ada matanya bermasalah ya. Dan sekarang masuk lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua. Seperti diketahui, sebanyak 15 anggota Kompi Senapan B Yonif Raider 408 Subrasta Boyolali diduga melakukan aksi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap 7 relawan Capres nomor urut 3. Saat para korban berkonvoi motor dengan knalpot brong dan melintas di depan markas Kompi 408. Mendengar suara berisik dari rombongan pesepeda motor membuat sejumlah anggota TNI yang tengah bermain bola voli keluar markas untuk mengecek. Terjadilah cekcok mulut di antara mereka hingga berujung terjadinya tindak penganiayaan oleh oknum anggota TNI. Dari Jakarta dan Boyolali, Jawa Tengah, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.